ya pengukuran ya dan juga penilaian serta apa ya akuntansi dan pasar modal, kemudian terkait dengan pertanggungjawaban accountability, kemudian terkait dengan patologi akuntansi, ya, di mana patologinya pilarnya adalah fraud, failure, and juga revision, ya, evasion, ya, evasion. Nah, jadi di situ kemudian pilar akuntansi yang lainnya yang dibahas adalah pelaporan akuntansi yang baru ya, yang namanya sustainability reporting dan juga integration. Nah, kemudian juga yang berkaitan dengan uh, pekerjaan-pekerjaan akuntansi apa saja yang belum tuntas ya pada saat ini. Nah, itu kita lihat. Ya, baiklah. Kita membahas yang pertama mengenai akuntansi dan teori keagenan ya. Ini. Ya, dalam teori akuntansi dan keagenan, ya, kita akan jelaskan di sini yang dikatakan agensi teori itu apa ya. Ini yang sering kita susun ya di tesis ya. Mahasiswa sering menggunakan yang namanya agensi teori. Oke. Kemudian juga kita mengevaluasi pernyataan ya yang terkait dengan fakta ya dibanding dengan opini ya dan juga sebaliknya opini dibanding dengan fakta ya. Kemudian juga kita memahami apa saja perbedaan antara teori ya, teorem, kemudian postulat dan juga hipotesa ya. Serta terkait dengan yang namanya asumsi ya dari sebuah pernyataan gitu ya. Nah, ini yang dibahas ya. Eh, jadi teori akuntansi ya itu adalah teori gitu ya. Eh, dan dari suatu teori itu berbeda ya dengan yang namanya aturan hukum ya atau juga berbeda yang namanya hipotesa. Jadi teori ini menjelaskan ya bagaimana menilai ya, bagaimana menilai dan juga memfokuskan apa yang terjadi yang berhubungan dengan hasil yang akan didapatkan ya. Nah, itu namanya teori. Nah, sedangkan hipotesa ya pengertiannya di sini adalah asumsi gitu ya. Jadi dikatakan dengan hipotesa adalah asumsi yang akan diuji ya, yang akan diuji dalam suatu kasus ya. Jadi hipotesa itu uh, bisa berupa apa ya? Bisa ya atau juga bisa tidak, bisa mendukung atau tidak mendukung ya. Sehingga ada yang menamakan ada yang ada yang menghasilkan yang namanya hipotesa nol ya. Jadi hipotesa nol itu dikatakan dengan hipotesa yang menidakkan ya. Ya, kemudian apa bedanya teori ya, kemudian teoris, laws and theorem. Jadi yang dikatakan teori itu bukanlah hukum ya. Jadi kalau ada yang menganggap teori itu adalah hukum itu adalah suatu yang salah. Nah, jadi kalau dia yang namanya teorem itu adalah terminologi matematik ya. Jadi kalau yang namanya teorem itu berkaitan dengan yang sifatnya abstrak ya, yang bersifat algebra, geometri ya, number itulah namanya teorem. Jadi teorem tersebut ada asumsi dan juga ada hal lain yang nantinya diaplikasikan di dalam dunia nyata ya. Sedangkan teori gitu ya, ya uh, teori ini berbeda ya, jenisnya dengan teorem tadi gitu ya. Jadi teori di sini adalah selalu benar dan juga tidak ada ekspektasi gitu ya. Dan segala sesuatu itu berasal dari suatu fakta yang positif ya, atau juga norma yang berdasarkan daripada opini norma. Jadi teori di sini berdasarkan pada normatif atau juga berdasarkan pada positif. Jadi normatif ya itu udah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu dan normatif itu selalu dibandingkan ya dengan yang namanya positif accounting teori ya. Nah, jadi antara normatif ya dan juga positif, nah itu ya, didudukkan ya. Jadi teori normatif kalau dalam sudut pandang perusahaan ya menilai ya kira-kira apa yang dianggap terbaik gitu ya.
yang berhubungan dengan maksimalisasi kesejahteraan ya kepada para pemangku kepentingan. Nah, itu dia yang namanya normatif teori. Oke ya. Nah, kemudian agency teori ya. Nah, di sini agency teori dalam beberapa teori akuntansi ini masih relevan ya, masih relevan dan juga perlu dijelaskan ya. Dan agency teori merupakan hal yang penting karena dengan agency teori di sini itu dapat memahami ya bagaimana praktik akuntansi, khususnya praktik akuntansi keuangan ya. Jadi teori ini disebut dengan teori keagenan yang didasarkan pada Berle and juga Min ya tahun 33 ya. Jadi kalau dikatakan agency teori itu dari mana asalnya? Ya, asalnya dari Berle and Min ya. Nah, kalau Berle and Min inilah yang menerapkan ya agency teori ini dalam manajemen keuangan dan juga dari sudut pandang pemangku kepentingan. Ya, jadi kalau dari sudut pandang pemangku kepentingan itu dikemukakan oleh PAMA ya tahun 70 dan tahun 80. Jadi PAMA dalam papernya gitu ya, ini menjelaskan ya berdasarkan pada apa ya yang dijelaskan kembali oleh Jensen and Mackling serta Mitnick tahun 2013 ya, di mana dia menjelaskan bahwasanya perilaku ekonomi dari setiap orang itu ada selalu di dalam perusahaan dan teori ekonomi di masa lalu ya, yang ada di dalam perusahaan itu berdasarkan pada asumsi, yaitu asumsi kepemilikan, yaitu kepemilikan perorangan, baik pada perusahaan besar maupun juga pada perusahaan kecil. Dan teori keagenan, gitu ya, ini dalam perusahaan modern yang begitu besar, ya, dalam lingkup perusahaan besar, ini sebagai pemilik atau disebut sebagai uh, shareholder, gitu ya, yang dalam hal ini bisa menjalankan para manajer, ya. Dan manajer ini sebagai kedudukannya adalah sebagai agen. Agen siapa? Agen yang namanya shareholder, ya. Artinya agensi teori itu menghubungkan antara uh, prinsipal dengan agent ya. Jadi manajer shareholder itu adalah prinsipal, sedangkan manajer itu adalah agent ya. Dan prinsip dari shareholder dalam perusahaan itu adalah meningkatkan kesejahteraan. Nah, jadi dalam hal ini adalah kesejahteraan diproksikan oleh adanya pertumbuhan profit ya, growing profit, serta pertumbuhan dividen ya, angka dividen, serta pertumbuhan meningkatnya harga saham ya, share price yang dihasilkan dari laba yang tinggi. Dan laba yang tinggi di sini uh, merupakan suatu hal yang optimis ya untuk perusahaan yang berkembang di masa yang akan datang. Nah, itu ya yang namanya agency theory ya pada kondisi modern pada saat ini ya, yang dalam lingkup uh, postmodernism accounting theory. Di mana juga manajer punya asumsi gitu ya, bahwasanya yang diinginkan para shareholder yaitu menginginkan adalah uh, standar keuangan yang tinggi. Sehingga kalau dia standar keuangan yang tinggi, perlu dibayar yang tinggi. Nah, dengan bayaran yang tinggi gitu maka akan mudah ya baginya untuk menciptakan gitu ya atau juga melakukan subsidi ya akomodasi serta beberapa kepemilikan ya dan juga kebebasan ya untuk menginvestasikan pada beberapa proyek-proyek tertentu gitu ya. Jadi keinginan tersebut diinginkan dalam suatu komunitas yang bekerja ya untuk apa ya untuk kondisi sosial dan juga uh, bahwasanya uh, atas hubungan tersebut akan menimbulkan yang namanya cost ya, dan cost inilah yang disebut dengan biaya keagenan ya terkait dengan hubungan antara prinsipal dengan agent. Dan agency teori di sini gitu ya apa ya memberikan suatu cost gitu ya yang dapat mengurangi apa yang dilakukan oleh manajer, sehingga hal itu disebut dengan biaya monitoring ya atau disebut dengan
biaya bonding ya atau bonding cost ya. Jadi monitoring cost itu adalah terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan pertanggungjawabannya gitu ya, kepada para stakeholder ya dalam penyajian pelaporannya. Itu. Nah, itulah ya yang terkait dengan hubungan antara accounting dengan agency teori ya. Jadi hubungannya adalah hubungan antara prinsipal dengan agent ya, dalam buku ini. Dan ini juga ya diperlukan yang namanya conceptual framework ya. Jadi atau disebut dengan kerangka konseptual. Jadi kerangka konseptual ini merupakan suatu kumpulan ya prinsip-prinsip yang menyediakan basis ya untuk memandu terkait dengan keputusan ya terkait juga dengan tindakan. Nah, itu namanya conceptual framework. Jadi conceptual framework itu sebagai guiding ya, guiding action atau juga decision. Dan kerangka konseptual ini didesain ya didesain yang berkaitan dengan apa ya struktur yang terhubung satu sama lain dan biasanya akan menghasilkan gitu ya uh, konsisten atau tidak konsisten, anomali atau tidak anomali dalam suatu tradisi ya tanpa secara eksplisit apa ya secara eksplisit di luar nalar yang ada. Dan kerangka konseptual di abad 21 ya pada saat ini kedudukannya bagaimana? Nah, kerangka konseptual pada abad 21 pada saat ini sebagai suatu tradition katanya ya. Sebagai suatu norma, ya, sebagai suatu prinsip. Jadi kerangka konseptual itu peranannya makin banyak ya. Nah, apabila dia sebagai prinsip, maka dapat mendeskripsikan sesuatu hal yang sifatnya tradisional. Dengan kata lain, kerangka konseptual melahirkan prinsip dan prinsip itulah yang nantinya diterapkan di dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, ini ya, dalam GAAP. Dan tiap negara itu juga berbeda antara standar akuntansi yang satu dengan standar akuntansi yang lainnya. Sehingga perlunya standar akuntansi yang bersifat universal. Jadi yang bersifat universal di sini meliputi ya terkait dengan pendapatan dan juga beban gitu ya yang tersaji pada laporan keuangan ya yang menyajikan aset, liabilities, equity and juga balance sheet. Serta yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan dua sisi ya atau disebut dengan double entry bookkeeping yang merekam dari seluruh transaksi. Kemudian juga berkaitan dengan penyajian inventory. Kemudian juga berkaitan dengan perbedaan waktu antara transaksi yang dibayarkan dan juga yang diakui sehingga menimbulkan yang namanya piutang dan juga utang ya yang tersaji pada neraca gitu ya. Serta distribusi atas laba bersih setelah pajak ya distribusi dividen serta distribusi yang berkaitan dengan penyajian yang ada pada laporan keuangan. Sehingga yang namanya prinsip akuntansi yang berlaku umum ya sebagai suatu apa ya dalam profesi akuntansi itu masuk dalam lingkup kerangka konseptual ya. Dan ini dibuktikan oleh USA American Accounting Association tahun 36 melahirkan yang namanya prinsip-prinsip akuntansi ya tahun 36. Tahun 59 gitu juga ya American Institute juga dalam hal ini menerbitkan prinsip akuntansi yang mengakui ya beberapa prinsip akuntansi didasarkan pada jumlah tentatif laporan keuangan yang disajikan. Nah, itu. Nah, begitu juga praktik lainnya yang ada di United Kingdom ya. Jadi yang ada di United most country have one ya, but a few like ya, United Kingdom do not ya. Oke ya. Nah, itulah ya yang terkait dengan yang namanya kerangka konseptual ya. Jadi kerangka konseptual sendiri itu juga lahir berevolusi ya dalam bentuknya yaitu ada kerangka konseptual tahun 2015 katanya ya yang melakukan revisi dan juga mendefinisikan pelaporan ya. Kemudian
Ya, kemudian kita lihat adalah the purpose of account ya. Jadi dalam e-book ini gitu ya, ini membahas mengenai tujuan akun itu gitu ya. Nah, tujuan akun itu adalah berkaitan dengan tujuan penyediaan informasi. Nah, tidak lain dan tidak bukan gitu ya. Akun itu membantu ya untuk menyajikan informasi dari sebuah entitas, apakah berupa aset, apakah berupa liabilitas, apakah berupa ekuitas ya, income atau juga beban terkait dengan manfaat atas laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan ini berisikan ya kan cash flow di masa yang akan datang yang menilai secara apa ya dari sisi sudut pandang entitas terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh entitas. Dan laporan keuangan digunakan ya untuk menilai secara objektif yang namanya sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban ya accountability. Serta pihak agen atau juga pihak manajer ini menyajikan ya pada laporan annual account-nya dan juga sebelumnya apa ya berdasarkan prinsip tersebut secara kolektif gitu ya memberikan beban ya atau juga me, apa ya melimpahkan ya pada akuntansi bagaimana menyajikan laporan keuangan yang dihasilkan pada tahun tersebut. Nah, itu ya sekilas dari chapter 1 ini ya. Kemudian dari chapter ini juga e-book ini ya yang merupakan isu-isu postmodernism accounting, kita melihat juga cara karakteristik akuntansi ya sebagai suatu kerangka konsep. Nah, jadi karakteristik akuntansi sebagai suatu kerangka konsep adalah menyajikan laporan yang relevan, ya, laporan yang jujur. Nah, itu yang diinginkan. Jadi relevansi di sini adalah indikatornya kemampuan ya, terkait dengan keputusan, serta berkaitan dengan kemampuan laporan keuangan untuk memberikan nilai prediksi yang dapat digunakan ya untuk prediksi kondisi di masa yang akan datang. Nah, itu ya. Dan elemen-elemen akuntansi itu sendiri dalam IASB 2015 yang mendefinisikan ada 5 elemen di dalamnya. Pertama adalah income. Jadi income yang meningkat maka meningkat dari aset ya. Dan juga turunnya liabilitas yang dihasilkan dari turunnya meningkatnya ekuitas dibanding yang berhubungan dengan yang lainnya. Ya, kemudian elemen akuntansi yang lainnya adalah beban. Nah, ini ya. Kita udah definisikan itu apa itu beban ya pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita melihat ya apa yang disebut dengan aset ya, apa yang disebut dengan liabilitas ya, apa yang disebut dengan ekuitas. Nah, itulah yang namanya elemen-elemen akuntansi yang termaktub pada chapter ini ya. Dan juga kita melihat kerangka konseptual dari sudut pandang framework ya dan juga legitimasi di mana kerangka konseptual ini secara potensial ya dapat menghasilkan standar akuntansi ya dan juga pelaporan akuntansi yang mencakup perbandingannya dari sisi keandalan dan juga ketepatan waktu yang bermanfaat untuk menghasilkan prinsip yang berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi kerangka standarnya itu dikonstitusikan ya dalam berbagai negara dalam sudut pandang kedudukan hukum dan kewenangan menilai legitimasi dan juga peranannya ya. Nah, itu. Nah, itulah ya dari chapter 1 dan chapter 2 ya. Nah, ya, kemudian chapter 3 kita melihat accounting standar ya, standar akuntansi. Nah, jadi bicara standar akuntansi, kita di sini dituntut memahami ya bagaimana bedanya antara regulasi ya dengan legislasi. Kemudian kita membedakan ya apa yang dikatakan dengan kasus dan kasus itu berdasarkan pada prinsip ya atau juga berdasarkan pada standar serta mengevaluasi bagaimana mengakuinya ya mengakui pada saat pencatatan terutama pencatatan kewajiban ya dan juga bagaimana dampak kerangka konseptual ya pada standar
yaitu berupa penyajian yang namanya aset tidak berwujud. Nah, jadi di sini berkaitan dengan regulasi tentu saja ini berbeda ya dengan yang namanya legislasi. Legislasi itu apa? Pengesahan ya. Jadi pengesahan dan juga uh, berdasarkan pada legislasi itu terkait dengan uh, apa ya code ya atau pengadilan ya serta polisi juga yang memvalidasi ya bagaimana hal itu bisa diloloskan ya dalam suatu negeri gitu ya yang disahkan oleh Kongres. Yang itulah yang namanya legislasi ya. Makanya DPR itu dia fungsinya adalah fungsi legislasi kan, nggak ada yang lain. Nah, fungsi perencanaan nggak bisa ya, Dewan. Dan parlemen ya, jadi disahkan oleh parlemen dan juga disahkan oleh lembaga-lembaga perwakilan negara. Jadi regulasi secara profesional ini merupakan suatu bentuk keagenan swasta ya, yang dalam hal ini keagenan tersebut ya murni berdasarkan pada aturan dan biasanya regulasi tersebut dikondisikan berdasarkan pada praktik-praktik khusus dari suatu akuntansi. Kemudian yang namanya konstruksionisme. Jadi akuntansi tidak hanya mengakui transaksi yang kecil-kecil aja, akan tetapi juga untuk transaksi yang sifatnya uh, apa ya dari realitas sosial, ya dari realitas sosial yang berdampak terhadap perkiraan. Dan key pointnya di sini itu adalah artinya kita harus mencatat apa yang disebut dengan financial reality ya atau juga financial fakta. Karena berdasarkan fakta lah, karena berdasarkan realita lah menjadi dasar untuk pencatatan sehingga tersajilah yang namanya laba ya, yang tersajilah yang namanya likuiditas ya dan tersajilah yang namanya aset. Dan secara independen itu dapat di apa ya, dapat diukur ya oleh yang ini merupakan pendapatnya Ines ya tahun 1988. Kemudian pengukuran akuntansi gitu ya, ini tidak sama ya dengan fenomena alamiah. Artinya tidak sama dengan terbitnya matahari ya atau terbitnya bulan gitu ya. Di mana di sini tidak semudah itu dianalogikan. Ada beberapa problem dan beberapa problem yang tersaji pada laporan ini merupakan bukan dari representasi dari suatu objek. Jadi accounting measure di situ itu hanyalah alat ya, alat berbagai jenis aturan ya dan juga berbagai pilihan. Nah, itu dikatakan dengan standar ukuran akuntansi. Jadi apa saja dasar standar itu? Apa saja ukuran itu? Jadi aturan itu berdasarkan pada apa ya? Kontingensi yang relevan atas subjek atau juga berdasarkan pada standar yang apa ya standar yang diperbaiki terkait dengan yang disajikan. Jadi prinsipnya berdasarkan pada standar kerangka konseptual ya. Ya, terkait dengan intangible and goodwill bagaimana? Nah, dalam literatur ini antara intangible and goodwill isu-isu ini diasosiasikan ya berkaitan dengan intangible, goodwill. Ini adalah item-item yang dianggap punya peranan, yang didiskusikan berdasarkan pada standar yang dipersamakan dengan prinsip-prinsip yang berlaku, ya. Nah, untuk intangible diidentifikasi sudah ya di dalam IAS 38. Jadi dalam mengidentifikasi yang namanya intangible itu adalah kelompok aset non moneter ya, yang berbeda secara fisik. Nah, jadi di IAS 38 lah ya, yang namanya intangible itu. Artinya apa? Intangible itu diakui ya, diakui dalam perkiraan dan harus disajikan kondisinya di masa yang akan datang, yang turunnya menghasilkan apa ya, menghasilkan uh, apa ya aliran terhadap sebuah entitas dan juga manfaat di masa yang akan datang sehingga harus diukur. Jadi intangible dan goodwill itu adalah isu yang apa juga ya yang dibahas di dalam literatur ini ya. Begitu juga reporting entity.
Nah, jadi dalam reporting entity berdasarkan pada IFRS, terutama IFRS 10. Ya, entitas itu harus mengkonsolidasi ya dan juga menampilkan ya sehingga tidak menampilkan yang namanya salah saji ya. Jadi substansinya adalah bagaimana power itu ya dapat mengendalikan atau juga eh, menunjukkan sebagai tujuan pengakuannya atas kepemilikan mayoritas dari saham-saham ya. Jadi aturan lama didasarkan pada standar lah ya. Jadi standar di sini mengacu pada tujuan entitas terutama pasca kasus Enron di situ gitu ya dapat dapat mengetahui ya adanya insider ya artinya pihak-pihak yang tidak terlihat di situ. Begitu juga kewajiban ya. Jadi dalam literatur ini liabilities is several accounting problem. Nah, jadi ada permasalahan juga ya terkait dengan penyajian liabilitas. Jadi kalau kita lihat apa saja problemnya dan cara mengukurnya ada di chapter 4 ya. Sementara kita di sini chapter 1, chapter 2, chapter 3 ya. Dan liabilitas di sini banyak jenisnya. Ya, banyak jenisnya dan berupa bond ya. Ya, kemudian bagaimana yang namanya fair value? Ya, jadi dalam topik ini ya dalam chapter ini masalah fair value dalam akuntansi itu berkaitan dengan penyajian yang namanya item-item neraca. Jadi berkaitan dengan item neraca harus ada penilaian kembali ya didasarkan pada standar internasional ya. Jadi standar penilaian internasional baik itu untuk menilai aset ataupun juga liabilitas gitu ya. Itu dijelaskan di bab di chapter 4. Sehingga uh, bukan diakui berdasarkan biaya, akan tetapi didasarkan pada nilai pasar. Nah, jadi itu yang namanya fair value ya. Jadi market value punya makna, ya punya makna yaitu nilai jual, ya atau juga nilai kondisi terkini ya, yang terkait dengan keinginan membeli atau keinginan menjual ya. Jadi yang namanya fair value ya. Dan juga penjualan normal ya, yang berdasarkan pada level tertentu ya. Jadi dalam kondisi krisis global internasional bagaimana? Nah, di sini pasar menginginkan fair value dalam akuntansi itu disajikan ya, artinya berdasarkan keinginan pasar. Dengan kata lain, historical cost ya ditinggalkan ya. Dan IASB maupun juga FASB menelurkan aturan ya, terutama di FASB nomor 2011 ya. Karena yang namanya FRS ini 2010 ya. Dan apa ya? Dan ini berbeda ya. Penilaian yang namanya fair value di sini ya berdasarkan pada nilai di masa yang akan datang ya, serta cash flow yang akan diperoleh terkait dengan pembelian ya. Pembelian menggunakan asumsi-asumsi di masa yang akan datang ya. Nah, kalau kita lihat inilah ya yang namanya Table International Accounting Standard current the start of kita lihat di sini antara IFRS ya, IAS, ya IFRIC atau juga SIC gitu ya. Nah, di IFRS di apa ya di preface ya di kata pengantarnya yang terkait dengan standar, kemudian kerangka konsep ya. Kemudian juga di IFRS 8 berkaitan dengan pelaporan segmen, IFRS 9 berkaitan dengan instrumen keuangan, IFRS 10 terkait dengan konsolidasi laporan keuangan, dan IFRS 11 terkait dengan joint arrangement. Nah, ini ya. Nah, itulah ya, chapter 1, 2, 3 ya, tadi udah kita bahas. Mungkin adik-adik ada yang mau kita diskusikan, silakan. Dari isu-isu terkini yang terkait dengan apa ya, seminar teori akuntansi. Jadi kita cari isu-isu yang baru ini, kita bahas. Nah, ada yang mau kita diskusikan, silakan. Jadi dapat kita simpulkan prinsip standar gitu ya. Adanya pengakuan intangible, kemudian adanya keinginan mengakui market value dibanding dengan historical cost, itu isu yang terkini ya.
Nah, itu yang kita ambil kesimpulan. Serta perlunya kerangka konseptual ya, dan apa bedanya kerangka konseptual dengan standar tadi ya. Itu. Baik, ada yang mau kita diskusikan, silakan. Gue bilas ya. Ya, bahannya juga sudah saya berikan, mohon dibaca-baca ya, sehingga kita memperkaya khasanah teori akuntansi ya. Jadi eh, perkembangan akuntansi juga itu cukup besar ya, dan berevolusi ya, terutama dari teori-teori akuntansi tadi. Nah, ada yang mau kita diskusikan lagi? Oke ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita, dan nanti rekamannya saya share ya. Terima kasih. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan.